من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian di bab baru dikatakan di sini, ya. Kalau di Imam Nawawi beliau katakan babu la taqaddamu asy-syahra bi shaumi yaumin wala yaumain. Bab jangan dahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari atau 2 hari. Ini hukum lain ya, terkait dengan orang yang masuk bulan Ramadan. Ada etika di dalam sebelum datangnya bulan Ramadan. Beliau bawakan di sini 2 riwayat. Kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, namanya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman. Ya, Abu Bakar bin Abi Syaibah ini saya tidak lupa namanya ya. Masya Allah. Karena dulu awal kali saya belajar di Yaman, ya Syekh Mukbil itu tanya saya, rawi ini waktu itu saya masih baru belajar, baru datang. Ditanya oleh Syekh, siapa nama Abu Bakar bin Abi Syaibah? Saya bilang saya nggak tahu, karena saya baru datang kan. Nama saya diberi jawabannya. Semenjak itu saya tidak lupa sampai hari ini. Ya, jadi bagus sebenarnya kalau antum saya tanya-tanya orang per orang, barangkali tidak lupa juga ya. Tapi jangan ada yang sembunyi aja. Baik. Kata beliau wa Abu Quraib. Ini tadi Abu Quraib ya, Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani al-Kufi. Yang saya sebut tadi di mana? Saya sebut Abu Quraib. Pernah lewat? Hah? Salah satu dari 9 orang rawi yang seluruh penulis kutubus sittah meriwayatkan langsung kepadanya. Ini salah satunya. Abu Quraib ini. Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani al-Kufi. Rahimahullah. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Syaibah didahulukan karena beliau lebih tinggi kedudukannya dan ketokohannya. Qala haddatsana Waki, menceritakan kepada kami Waki, yaitu Waki bin al-Jarrah. Iya. Abu Sufyan. Ini dari ulama Kufah terkenal. Yang dikenal dengan hafalannya. Sampai Imam Ahmad berkata, Waki itu hafalannya tabu'un, tabiatnya. Kalau hafalan kami kata Imam Ahmad takalluf. Ya, nanti konsentrasi diulang-ulangi baru kita hafal. Kalau Waki tidak, dengar langsung hafal. Ya memang tabiatnya, bawaannya begitu. Ya. Beliau ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuqda li 'asi. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i 2 bait syair. Beliau berkata, saya mengadu kepada Waki', ini dia Waki' ibn al-Jarrah ini. Gurunya Waki', saya mengadukan jeleknya hafalanku. Itu Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i saja bilang jelek hafalannya, kira-kira kita bagaimana? Maka kata Waki', beliau memberi petunjuk supaya meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Baik. Karena itulah dari salah satu metode para ulama as-salaf di dalam menghafal, mereka pergiat dirinya dengan ketaatan. Iya. Pergiat dirinya dengan ketaatan. Karena itu kata Imam Adz-Dzahabi, seorang yang ingin berhasil sebagai ahli hadits, dia harus punya 2 sifat. Sifat yang pertama, dia harus tekun di dalam belajarnya, dan sifat yang kedua, dia seorang yang nasak, ahli ibadah. Ahli ibadah. Jadi harus dia gabungkan 2 hal. So kalau dia didik dirinya dengan hal itu sebab yang memudahkan dia masuk ke dalam ilmu. Sebab yang memudahkan dia masuk ke dalam ilmu. Apalagi seorang itu
dia senang belajar, gemar diamalkan. Ya, nanti dari situ ditambah lagi oleh Allah hal yang lain. Dibukakan lagi kemudahan ilmu. Makanya dari cara menghafal juga, kata Imam Ahmad, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Kami mengambil pertolongan untuk menghafal hadits dengan cara mengamalkan hadits itu. Dengan mengamalkan hadits itu. Jadi hadits yang dia hafal itu berusaha untuk diamalkan. Maka itu menjadi sebab ilmunya itu menjadi kokoh, mengakar di hatinya. Dan itu benar ya ucapan Imam Ahmad. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka mengamalkan apa yang diperintah, ilmu yang sampai kepada mereka, maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mendudukkan, menguatkan kedudukan mereka dalam segala hal, termasuk dalam hafalannya. Dan kalau sudah seperti itu, kami beri kepada dia petunjuk yang lurus. Iya, kami beri keutamaan yang besar dari sisi kami, dan kami beri hidayah kepada jalan yang lurus. Itulah dibukakan ilmu lain. Makanya kata sebagian as-salaf, man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. Saya ingat ya, terakhir Masya Allah sebelum pandemi, kita umroh bareng ustadz-ustadz ya. Kemudian kita berkunjung ke Riyadh, ke menjumpai Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, saya masih ingat dari wejangan beliau di hari itu. Salah satunya beliau katakan, kalian itu sudah banyak membaca ilmu, belajar. Yang paling penting sekarang bagaimana mengamalkannya. Yang paling penting bagaimana apa? Mengamalkannya. Itu perhatian para ulama memang. Dari sudut amalan, itu hal yang penting. Iya. Jangan kita punya semangat belajar saja, tapi kurang semangat di dalam mengamalkan. Jelas ya? Orang yang semangat belajar tapi belum mengamalkan itu lebih mending ya daripada orang yang tidak belajar. Ya, tapi jangan juga sebagian orang, oh saya jangan belajar dulu. Bahaya kalau tidak belajar saya. Nanti saya berdosa karena tidak mengamalkan. Nah, ini masuk lagi syubhat syaitan kepada dirinya. Itu bisikan syaitan itu. Karena belajar itu kewajiban. Mengamalkan kewajiban lain. Hal lain mengamalkan. Jadi kalau dia tidak belajar, tidak mengamalkan, dia dapat 2 dosanya. Ya kan? Kalau dia sudah belajar, berarti sisa 1 masalah dia. Dalam mengamalkan saja. Kan begitu? Lebih ringan mana? Meninggalkan 2 kewajiban atau 1? Meninggalkan 2-duanya. Itu yang paling berat. Meninggalkan 1 itu lebih ringan. Ya kalau dia belajar, yang penting dia istiqomah belajar. Ilmu itu kadang mengarahkan kepada hal yang baik. Kadang orang tidak ikhlas, tapi ilmu itu tidak mau dituntut kecuali dengan ikhlas. Akhirnya ilmunya membantu dia bisa ikhlas. Ilmu dia membantu dia bisa beramal dengan ilmunya. Iya. Beramal dengan ilmunya. Makanya jadikan ilmu itu sebagai buah ketaatan. Walaupun kita kurang dalam amalan, tapi kita ada prinsip bahwa hidup ini itu makmurnya bergunanya dengan belajar menuntut ilmu dan selalu mengulangi ilmu. Ada waktunya dia belajar, dia menghadiri majelis ilmu. Apalagi sekarang ini banyak kemudahan ya. Kalau waktu-waktu kosong misalnya dia bisa mendengarkan ceramah, rekaman-rekaman ceramah dan seterusnya. Iya. Itu bagus sekali. Suatu hal yang indah dalam kehidupan. Baik. Kemudian kata Waki rahimahullah, an Ali ibn al-Mubarak, dari Ali bin Mubarak al-Basri, beliau juga dari Basrah. An Yahya ibn Abi Kathir, dari Yahya bin Abi Kathir. Iya. Ini Ali bin al-Mubarak ini kalau dia meriwayatkan dari Yahya bin Abi Kathir harus hati-hati.
Karena dia punya dua versi. Versi riwayat bersambung dan versi riwayat terputus. Kalau mau tahu riwayatnya yang bersambung, lihat riwayat orang-orang Kufah yang meriwayatkan dari Ali bin Mubarak. Makanya Imam Muslim ini bukan sembarangan ya. Beliau bawakan riwayat Waqi', imamnya negeri Kufah, dari Ali bin Mubarak, menunjukkan bahwa riwayatnya di sini dari Yahya bin Abi Katsir itu bersambung walaupun pakai kata an. Dia di situ bersambung. Baik. An Yahya bin Abi Katsir At-Tai sudah berlalu. An Abi Salamah, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Iya. La taqaddamu Ramadan. Asalnya itu la tataqaddamu Ramadan. Cuma orang Arab itu kalau dia pada kalimat yang seperti ini ada tak berkumpul, tak pertama dia buang. Sebab mereka cukup menyebut satu saja untuk meringankan penyebutan. Dan itu di banyak hal. Jadi kaidah diisyaratkan oleh Ibnu Malik dalam Al-Khulasah. Kata beliau, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian dahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Iya. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seorang lelaki yang biasa melakukan sebuah puasa, tidak ada masalah. Dia lanjutkan, dia teruskan puasanya. Ini penjelasan hukum ya. Orang yang kalau sudah mau masuk Ramadan, itu kan harusnya melihat hilal kan. Kadang ada orang, wah ini kan tanggal 29. Lihat hilal, oh mendung. Barangkali hilalnya muncul, cuma kita tidak lihat. Kalau begitu kita hati-hati saja. Ayo kita puasa saja. Kita anggap ini barangkali sudah masuk satu Ramadan. Kita puasa untuk hati-hati. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Dengan maksud hati-hati. Kecuali seorang lelaki yang punya kebiasaan puasa. Misalnya antum punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Hari Seninnya bertepatan tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban. Maka itu enggak ada masalah, puasa saja. Karena kita sudah punya kebiasaan apa? Senin Kamis. Atau kita punya kebiasaan puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu pasti akan kena sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Atau ada orang yang memang Sya'ban, dia puasa dari awal bulan. Dia ingin puasa 1 bulan Sya'ban penuh. Maka ini tidak ada masalah, dia sambung sampai tanggal 30, tidak ada masalah. Yang dilarang itu orang yang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dalam rangka berhati-hati, itu dilarang. Jadi memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran berharga ya. Iya. Dari pelajaran yang berharga itu, yang pertama larangan puasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya Ramadan. Kemudian yang kedua, larangan berpuasa di hari yang meragukan. Kalau ada hari meragukan, ini lihat hilal, belum kelihatan. Oh mungkin hilalnya ada di belakang bulan. Iya. Atau ada yang mengatakan lihat, ada yang tidak lihat. Begitu di pengadilan menolak semuanya. Nah diterima persaksian. Genapkan bulan menjadi 30. Jelas ya? Kalau dianggap itu hari meragukan, dia puasa, itu dilarang. Tidak diperbolehkan. Iya. Jadi hadits penegasan ya untuk makna sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena apa? Melihat hilal. Itu penegasan. Iya. Dan ini juga menunjukkan bahwa keraguan hal-hal yang meragukan, tidak meyakinkan, seorang itu jangan dekat-dekat dengannya. Bukan dari kaidah syariat. Seorang membiasakan diri dengan hal-hal yang menyulitkannya pada perkara-perkara yang meragukan seperti itu. Jangan buka diri di pintu itu.
Karena ada orang berkata, oh ini kan tidak apa-apa, kita hati-hati saja. Kan tidak berbahaya juga kalau kita puasa, tidak membebani diri. Tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan itu masalah. Iya. Dan ini pintu pembahasan besar ya, karena di antara manusia itu kadang ada, subhanallah, was-wasnya besar sekali. Iya. Masuk ke masjid, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini saya sudah udah atau belum ya? Baru dia pikir sudah udah atau belum. Iya. Jelas ya? Terus dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Habis bacaan Al-Fatihah imam, dia masih berpikir, tadi saya kentut atau tidak ya? Iya. Ini was-was namanya. Kalau sudah datang dari rumah ke masjid, itu biasanya kan dia sudah berwudu. Iya. Ada hal yang meragukan, tinggalkan saja, tidak usah dia pikir. Tidak usah dia pikir. Ada lagi, Allahu Akbar. Ini kayaknya ada yang keluar ini. Iya. Ragu dia, nah, itu tinggalkan. Iya. Itu nas dari Nabi ya. Fala yansarif hatta yajida rihan, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia dengar suara atau dia cium bau. Kalau ragu-ragu seperti itu, tinggalkan, jangan ditoleh. Makanya pernah ada yang bertanya, atau Imamul Auza'i, dia pernah berwudu. Begitu selesai berwudu, tiba-tiba dihayalkan bahwa dia kayaknya belum mencuci tangan kanannya sempurna. Salah satu dari tangannya lah, tidak sempurna dicuci. Maka Imamul Auza'i berkata, kamu hai syaitan membuat saya ragu. Iya, sekarang kamu datangkan bukti atau kamu sumpah. Jelas ya? Dan dia gak bisa kan, harusnya begitu keraguan. Karena itu ada kaidahnya, kalau ibadah itu sudah selesai, apa yang terjadi keraguan di dalam ibadah, jangan dipertanyakan lagi. Jangan dipertanyakan lagi. Nah, itu kaidah membantu. Sudah selesai sholat, tadi lupa begini, tidak usah dipikir. Datang syaitan lagi, kadang dengan bahasa yang hebat syaitan itu datang. Ya fulan, kamu warok sedikit. Tidak apa-apa kamu ulangi sholat, tidak membebani kamu. Nanti sholatmu lebih sempurna. Masya Allah, masuk dari bab warok. Seakan-akan penasehat ulung syaitan ini. Padahal ingin mencelakakan orang. Ya kalau ada syaitan seperti itu, bilang kamu tidak usah ceramah warok di sini. Ya, ceramah aja nanti di neraka sana. Jelas ya? Itu was-was namanya. Jangan kita ikuti bisikan-bisikan syaitan di dalam hal tersebut. Baik. Ini salah satu faedah ya terkait dengan hadits ini. Kemudian kata beliau, haddatsana Yahya bin Bishrin al-Hariri. Menceritakan kepada kami Yahya bin Bishr al-Hariri. Baik. Yahya bin Bishr al-Hariri al-Kufi Hasanul Hadith. Qala haddatsana Muawiyah yakni Ibnu Sallam. Muawiyah bin Sallam Abu Sallam ad-Dimashqi. Abu Sallam ad-Dimashqi. Beliau tinggal di Hims, dekat Hims. Hims itu sampai sekarang itu masuk di wilayah Damaskus. Di Suriah ya, kalau bahasa sekarang Suriah semuanya. Ada wilayah namanya Hims sampai sekarang. Makanya kaidah ilmu rawi itu ada, kalau antum dapat rawi nisbatnya al-Himsi, berarti dia orang Damaskus. Kalau antum dapat rawi al-Absi, al-Ansi, itu berarti orang Kufa. Iya. Kalau antum dapat rawi al-Aishi, al-Qaisi, itu berarti orang Basrah. Berarti orang Basrah. Baik. Itu ilmu-ilmu ya terkait dengan nasab sebenarnya. Biasa berulang di ucapan guru-guru kita. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Ibnul Mutsanna. Ibnul Mutsanna Muhammad Ibnul Mutsanna. Iya. Qala haddatsana Abu Amir. Ini Abu Amir Al-Aqadi. Abu Amir Al-Aqadi, namanya Abdul Malik bin Amr Al-Basri, juga thiqah. Qala haddatsana Hisham Ibnu Abi Abdullah
Ad-Dastuwai. Iya, Abu Abdillah kunyanya Sambar, namanya Sambar. Jadi Hisham bin Sambar Ad-Dastuwai, Abu Bakar Al-Basri. Baik, kata beliau, wa haddatsana Ibnu al-Mutsanna wa Ibnu Abi Umar. Ibnu al-Mutsanna sudah ya, Muhammad ibnu al-Mutsanna. Ibnu Abi Umar namanya Muhammad bin Yahya Al-Adani. Qala haddatsana Abdul Wahhab Ibnu Abdul Majid. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi, Abu Muhammad Al-Basri. Beliau unik ya, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi ini. Di akhir umurnya hafalannya berubah. Namanya faktor usia kadang mempengaruhi seseorang dalam ingatan. Iya, pernah berubah hafalannya. Tapi bersamaan dengan itu tidak membahayakan riwayatnya. Tidak membahayakan riwayatnya. Sebab ketika hafalannya berubah, dia tidak menyampaikan hadits lagi setelahnya. Oleh anak-anaknya dan keluarganya dilarang untuk menyampaikan hadits. Supaya riwayat-riwayat sebelumnya menjadi riwayat yang terjaga dan terpelihara. Iya, itulah yang dilakukan pada Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Dan ada rawi-rawi yang seperti itu ya. Anahu qala haddatsana Ayyub, ceritakan kepada kami Ayyub, yaitu Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani, sudah berlalu. Kata beliau, wa haddatsani Zuhair bin Harb Abu Khaythama An-Nasai Al-Baghdadi, qala haddatsana Husain ibnu Muhammad, Husain bin Muhammad bin Bahran At-Tamimi Al-Marwadi, qala haddatsana Syaiban, ini Syaiban bin Abdurrahman yang sudah berlalu, Abu Muawiyah. Kulluhum an Yahya bin Abi Katsir, semuanya dari Yahya. Jadi ada 3 di sini. Muawiyah bin Salam, Hisham Ad-Dastuwai, kemudian Ayyub, lalu Syaiban, 4 orang. Semuanya meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir bihadal isnadi nahwahu. Apa artinya nahwahu tadi? Nahwahu artinya semakna dengannya. Semakna. Ya kalau dia bilang mithlahu artinya satu lafaz. Satu lafaz. Tapi kalau bilang nahwahu artinya sama maknanya. Lafaznya mungkin berbeda.